Halo sahabat audio, kita berjumpa dalam program Jendela Kairos. Kali ini kita akan membahas tentang speaker studio reference dari Genelec, yaitu The Ones. The Ones ini memiliki karakteristik yang unik yang tidak biasa kita lihat di studio monitor pada umumnya. Kita berusaha memahami apa yang Genelec lakukan sehingga muncul produk semacam ini. Jadi kalau kita mempelajari proses mendengar manusia, itu tidak hanya terdiri dari telinga, tetapi terdiri dari telinga, rongga telinga, daun telinga, bagian belakang telinga, kemudian informasi semuanya itu disalurkan ke otak. Terdiri dari warna suara, kapan datangnya, dari mana arah datangnya, dan sebagainya. Nah, ketika kita melakukan proses editing, mixing, atau mastering, atau apapun itu di meja kerja kita di studio, seringkali kita melakukan gestur seperti ini. Tapping ke komputer. Nah, gestur natural semacam itu memang kadang kita sadar atau nggak sadar, seringkali kita lakukan karena kita berusaha mengidentifikasi korelasi antar frekuensi yang dihasilkan oleh speaker tersebut, antar bunyi yang dihasilkan oleh speaker tersebut. Pada umumnya, gestur semacam itu terjadi karena kita berusaha mencari korelasi antar bunyi, di mana seringkali atau selama ini kita selalu menggunakan speaker di mana ada woofer, ada tweeter di titik yang terpisah. Two-way speaker yang kita biasa bilang, ada woofer, ada tweeter. Nah, perbedaan posisi atau disposition ini menimbulkan interference antar frekuensi yang dihasilkan oleh speaker tersebut. Spek rendah, spek tinggi, interference itu akan tetap terjadi. Karena pada saat kita duduk, kemudian kita berubah posisi duduk, atau kita berubah posisi sandar di studio kita, jarak telinga kita ke driver low dan driver high, ke woofer dan tweeter cenderung berubah. Itu sebabnya kita berubah posisi lalu, oh masih bener nggak ya? Masih pas nggak ya? Karena di titik A, kita mendapatkan suara seperti ini. Kemudian di titik B kita sambil sandaran begini. Terjadi perbedaan jarak antar woofer dan tweeter yang menimbulkan sedikit atau banyak, tergantung dari kualitas produk itu sendiri, interference antar woofer dan tweeter. Genelec berusaha menyatukan semua faktor tersebut, berusaha menyatukan semua, kalau dibilang ya, mungkin problematika studio monitor ke dalam sebuah solusi produk Genelec The Ones, di mana semua suara datang dari satu titik. Kita tahu ini modelnya adalah coaxial speaker, di mana sumber suaranya dihasilkan oleh satu titik, yaitu di tengah. Ketika sumber suara datang dari satu titik, tidak ada interference antar sumber suara, yaitu driver low, driver middle, dan driver high. Karena Genelec The One ini adalah three-way studio monitor. Seolah-olah kita lihat cuman hanya satu driver, tapi sebenarnya ada three-way. Ada driver low di atas dan bawah, kemudian ada driver middle, dan driver high atau tweeternya di tengah. Sehingga pada waktu kita duduk di studio monitor, kita duduk di meja kerja kita, posisi kita seperti ini, kemudian kita mundur nyandar seperti ini, atau ketika sambil geser begini, reproduksi suara yang dihasilkan oleh speaker yang sampai ke telinga kita tetap konsisten. Karena kita tidak mengalami perbedaan jarak antar driver tersebut. Nah, kenapa kok kita lihat tadi saya bilang woofernya ada di atas dan di bawah? Kok nggak satu atau di tengah semua? Ini sekedar kita pengenalan dalam sistem desain speaker. Dua driver ditempatkan di atas bawah ini.
berfungsi untuk membentuk directivity dari frekuensi rendah. Supaya directivity dari frekuensi rendah ini coherence dengan directivity dari frekuensi middle dan frekuensi high yang dihasilkan oleh penampang depan ini. Jadi dari bass, mid, treble lebih coherence responsnya dan lebih menyatu dari satu titik. Kemudian di samping itu dispersinya juga semakin konsisten, lebih konsisten. Dispersi horizontal, dispersi vertikalnya konsisten. Saya tidak membahas spek, tapi kalau rekan-rekan mau melihat speknya di website atau di brosur, rekan-rekan bisa lihat horizontal dan vertikalnya konsisten. Nah, kemudian fitur apa lagi nih yang ada di speaker Genelec ini? Mungkin rekan-rekan udah ada yang tahu, biasanya ada itu table compensate, kemudian wall compensation, low frequency roll off, low frequency tilt, semuanya ada di sini. Dan di produk Genelec, dari produk Genelec yang seri lama sampai seri terbaru sekarang, semuanya ada, semuanya disediakan di situ. Dan berdasarkan pengalaman kita di lapangan, pengalaman kita di penggunaan studio monitor, apapun yang kita perlukan untuk koreksi audio di situ, koreksi responnya sudah ada di situ dan memenuhi kebutuhan kita. Contoh, bass roll off atau bass tilt, dia sangat presisi. Nanti kita bisa lihat, kita bisa coba eksperimen, bener nggak sih gitu? Bener nggak sih dia memberikan fitur itu dan bekerja dengan optimal seperti yang kita harapkan, seperti yang kita butuhkan? Fitur apa aja yang ada di speaker ini yang selalu dibutuhkan ketika kita berada dalam studio recording atau studio mastering, ketika kita men-setup speaker ini? Ayo kita lihat. Nah, singkat aja, di sini semua yang kita butuhkan dan mostly dibutuhkan ketika kita setup studio monitor ada di sini. Contoh, di sini kita lihat ada bass tilt, kemudian ada lagi treble tilt, kemudian ada lagi desktop compensate. Jadi ketika kita monitor taruh di meja, pasti ada kontribusi dari permukaan meja tersebut menimbulkan entah itu boosting di frekuensi tertentu. Di sini sudah ada desktop compensate dan speaker Genelec dari tipe ke tipe. Fitur ini selalu works well. Kemudian ada lagi bass roll off seandainya kita butuhkan. Lalu kemudian level control. Nah, di sini kita punya analog input dan digital input. Jadi kita bisa kirim data AES sehingga mengurangi konversi digital analog digital. Kemudian di sini ada port RJ45. Rekan-rekan agak susah lihatnya karena di posisi di bawah. Port RJ45 ini fungsinya adalah untuk menjalankan software GLM, yaitu software otomatis yang disediakan oleh Genelec untuk melakukan kalibrasi studio monitor kita, speaker kita dalam ruangan yang akan kita gunakan. Saya tidak akan membahas itu secara detail karena sudah banyak di YouTube, bisa searching. Tapi kita akan berusaha lihat bagaimana fitur ini berguna bagi kita, bagaimana fitur ini bermanfaat bagi kita. Kemudian, kenapa kok ada fitur-fitur ini? Nah, tidak usah panjang lebar, saya akan mencoba sedikit eksperimental fitur ini kerjanya seperti apa. Saya akan membunyikan pink noise di sini. Di sini software measurement saya. Teman-teman bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat. Seperti yang dijelaskan di datasheet, seperti yang dijelaskan di spesifikasi.
kita bisa lihat studio monitor ini flat. Kalau kita lihat di sini, karena ruangan kita bukan ruangan exactly untuk editing, bukan exactly ruangan untuk studio recording, sehingga terjadi interference seperti ini. Nah, Genelec juga menyertakan guideline untuk kita meminimalkan problematika seperti ini. Problematika seperti ini terjadi karena kontribusi dinding belakang, yaitu berapa jarak dinding belakang kita mesti yang diizinkan. Semakin jauh atau semakin dekat. Nah, semuanya itu dijelaskan di dokumentasinya. Semuanya ada guideline-nya, berapa jarak yang ditentukan, berapa jarak yang disarankan untuk meminimalkan interference problem seperti ini. Saya sengaja menaruh seperti ini supaya kita bisa lihat, oh, interference dari dinding belakang itu memang nyata, bukan sekedar mitos atau kata orang itu begini, kata orang itu begitu. Enggak, karena ini fisika. Secara fisika, panjang gelombangnya dia meng-cancel di frekuensi ini, disebabkan oleh jarak yang tidak ideal. Nah, terjadi seperti ini. Jadi kita tahu ketika jarak kita tidak sesuai dengan yang disarankan atau tidak sesuai dengan kalkulasi jaraknya, terjadi interference seperti ini. Kalau kita lihat di sini frekuensi 80, terjadi dip di 80 karena jaraknya menimbulkan cancelling di frekuensi 80. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Saya itu hanya menunjukkan bahwa jarak ini sangat mempengaruhi reproduksi speaker kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, saya akan capture dulu yang ini. Oke. Kamera ini bisa di zoom di sini ya, kelihatan ya. Kalau kita lihat di sini, high, mid, low, seiring speaker bertemu dengan surface di belakangnya atau di bawahnya atau di atasnya atau di sampingnya, terjadi penambahan energi terutama di area frekuensi rendah. Kalau kita lihat di sini, frekuensi rendahnya sedikit lebih naik. Kita berbicara untuk speaker dalam studio yang harus flat, Genelec memberikan fasilitas di belakangnya untuk kita melakukan koreksi semacam ini. Nah, kita coba lihat ini. Sekarang kita harus melakukan adjustment di sini untuk mendapatkan respon yang benar-benar flat. Kita coba dengan melakukan bass tilt. Oke, saya coba switch satu tombol bass tilt. Apakah ini bisa teratasi? Oke, berarti kita lihat di sini langsung koreksinya dia langsung bekerja di area yang kita butuhkan. Hanya dengan satu switch. Kalau kita tidak bisa atau mungkin kita tidak sanggup invest ke JLM, fasilitas di sini juga sudah sangat membantu. Kalau kita memang skala kita benar-benar profesional studio, it's okay kita memiliki software JLM karena sangat diperlukan untuk kalibrasi. Nah, dari belakang pun kalibrasi juga sudah bisa dijalankan. Nah, untuk studio-studio yang mungkin rekan-rekan akan invest studio speaker Genelec ini, mungkin speaker ini diperuntukkan untuk ruangan yang ukuran medium, mungkin ruang mastering 5 meter atau room size 5 meter kali 4 meter. Dan di dokumentasinya juga sudah dijelaskan jarak berapa idealnya tipe ini, tipe berikutnya lagi jarak berapa idealnya. Lalu ketika kita taruh di jarak sekian,
imbasnya ke apa kepada kita? Semuanya dijelaskan. Jadi kita benar-benar di-guide untuk melakukan setup. Nah, contoh tadi kita lihat, sekarang frekuensi responnya sudah flat. Kemudian, tadi kita bahas, penampang depan ini memastikan sebaran frekuensinya merata, horizontal dan vertikal. Nah, kemudian seiring kita bergeser dari aksis speaker ke samping, kanan ataupun kiri, tentunya akan terjadi perubahan respon frekuensi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah perubahannya konsisten atau tidak. Ketika kita ada di on axis, seperti ini. Ketika kita geser sedikit, perubahannya di mana? Lalu ketika kita geser lagi, apakah perubahan itu masih konsisten di situ atau timbul problematika lain? Nah, seringkali problematika itu timbul di speaker two way. Coba kita lihat. Saya buka lagi yang sebelumnya. Oke. Let's say kita bergeser dari aksis speaker ke sedikit menyamping. Misalnya kita sambil editing, kita geser kursi kita sedikit menyamping. Yang terjadi adalah penurunan level, which is itu normal. Semua speaker mengalami itu karena kita bergeser dari titik aksis ke off axis. Kalau kita lihat di sini hanya penurunan level, tidak terjadi perubahan warna suara. Ketika kita menggunakan speaker two way, woofer dan tweeter, apapun itu mereknya, akan terjadi perubahan level dan perubahan warna suara. Kalau kita lihat di sini, seperti apa yang dijelaskan di spek, seperti apa yang dijelaskan di spek sheet, konsisten. Frekuensi responnya konsisten. Karena seluruh suaranya dihasilkan oleh satu penampang besar ini. Jadi, sumber suaranya berasal dari satu titik. Tidak ada interferensi dari sumber suara satu dan yang lainnya. Karena desain penampang yang besar ini memungkinkan dari bass, mid, treble, konsisten, on axis, off axis. Kemudian kita coba geser lagi. Oke, di posisi ini kembali seperti apa yang dijelaskan di spek sheet, seperti apa yang dia tulis di spek sheet. Aktual responnya seperti yang dijelaskan di spek sheet. Kita mulai keluar dari coverage mid dan high-nya. Kita mulai keluar dari coverage speakernya. Reproduksi artikulasi bunyinya yang mulai turun, tetapi konsisten. Seperti yang dijelaskan di spek sheet. Jadi, nggak bohong. Harga nggak bohong. Kita kembalikan lagi. Oke, kamera boleh di-zoom lagi. Di sini kita bisa lihat respons awal sebelum kita melakukan koreksi atau adjustment. Kemudian yang warna hijau ini adalah respons setelah kita melakukan adjustment. Saya hanya memberikan contoh, apa yang dia lakukan, seperti apa yang kita butuhkan. Sebelum kita lakukan adjustment, low-nya cenderung lebih tinggi dari mid dan high. Setelah kita melakukan adjustment dengan satu klik,
kita mendapatkan respon yang lebih flat. Nah, kenapa kita berani invest? Kenapa barang ini sedemikian mahal? Karena hidup kita dibikin semakin gampang. Walaupun ada software JLM, tapi kita sangat dimudahkan. Hanya dengan satu klik, problem kita teratasi. Which is, belum tentu semua pelaku studio monitor melakukan yang namanya kalibrasi atau measurement seperti ini. Tetapi, setiap engineer studio monitor punya reference yang selalu diingat bunyinya oleh telinga masing-masing. Apapun lagunya, apapun musiknya, dia punya satu yang dia selalu ingat. Harusnya seperti ini bunyinya. Contoh seperti tadi, harusnya begini flatnya. Dengan tombol-tombol di belakang ini, kita sudah sangat terbantu. Nah, kemudian salah satu fitur lagi adalah desktop compensate. Rata-rata pengguna studio monitor selalu menempatkan monitornya di atas meja. Kalau kita perhatikan di banyak studio monitor, banyak instalasi, terutama skalanya yang mungkin hanya ruangan tidak terlalu besar, kita taruh di meja, bukan di pole atau kita wall mount, tapi rata-rata di meja. Nah, ketika kita taruh di meja, selalu ada yang namanya boosting di frekuensi 100 sampai 200. Rata-rata center frekuensinya 140, 160. Yaitu di area sini. Di belakang kita juga sudah punya desktop compensate. Kalau kita coba saya aktifkan, apa yang dia lakukan? Dia akan mengkompensasi di bagian mana? Nah, penambahan frekuensi rendah dari surface di mana speaker itu ditaruh akan dia koreksi di sini. Kenapa kok kita harus ada koreksi-koreksi seperti sedemikian rupa? Contoh tadi kok low-nya lebih tinggi, kita harus koreksi supaya flat. Karena kalau contoh low speaker kita over, lalu kita akan cenderung memotong frekuensi tersebut. Akibatnya mix down kita kurang low. Atau biasanya orang, kok cempreng ya, kok ampang ya? Karena kecenderungannya speaker kita tempatkan dekat tembok, mepet tembok, atau taruh di meja, atau di sudut ruangan, di mana terjadi building pembentukan penambahan di area low ini, seringkali kita ignore. Seringkali ada yang nggak tahu atau ada yang belum tahu. Jadi akibatnya kita buka drum, kita buka instrumen section kita, atau kita buka vokal di situ, cenderung lebih low, kemudian kita adjust supaya kita dengar clear. Tetapi actual result dari recordingnya kehilangan energi, kehilangan informasi di frekuensi rendah karena imbas dari penambahan energi dari tembok atau meja. Nah, dengan fitur ini kita berusaha supaya speaker kita flat di depan sehingga hasil mix down kita, hasil recording kita pure. Kemudian yang membedakan Genelec dari speaker yang lain adalah konstruksinya. Aluminium. Seri 80, seri 8 dan seterusnya, konstruksinya adalah aluminium. Kenapa aluminium? Karena material ini memberikan sedikit, bahkan sangat sedikit kontribusi terhadap suara yang dihasilkan. Speaker box kayu, kontribusi kayunya memang sangat dibutuhkan. Wah, speaker box kayu bunyinya lebih enak, lebih natural. Betul, saya setuju dengan itu. Ketika kita berbicara dengan studio monitor, berbicara tentang studio monitor,
kita perlu suara yang benar-benar pure dihasilkan dari komponen speaker tersebut. Dengan kontribusi atau distorsi dari chamber, distorsi dari box, seminimal mungkin. Itulah sebabnya Genelec menggunakan konstruksi aluminium. Jadi, apa yang kita lihat di sini, apa yang kita dengar dari speaker itu, pure dihasilkan dari komponen speaker. Tanpa kontribusi dari resonan boxnya, tanpa kontribusi dari, tweeternya pakai hornnya aluminium atau titanium, misalnya, atau plastik. Jadi benar-benar pure dihasilkan oleh komponen tersebut. Jadi natural, senatural-naturalnya, flat, hasil mixdown kita juga bagus, kualitas suaranya bagus. Demikian tadi pembahasan mengenai Genelec The One. Semoga membantu teman-teman yang sedang mencari studio reference monitor. Saya Karuna untuk Jendela Kairos.